Saudara-saudari yang terkasih umat Keuskupan Agung Palembang yang terberkati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan surat Gembala Paskah yang saya beri judul Kristus Menebus Semua Ciptaan. Teks saya ambil dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 22. Saudara-saudari yang terkasih dan terberkati, selama 40 hari melalui pantang, doa, dan puasa, kita merenungkan karya penebusan Allah bagi manusia dan bagi alam ciptaan seluruhnya. Di awal masa Prapaskah dulu, kita ingat kita ditandai dengan debu atau dengan abu. Itu menggambarkan kerapuhan kemanusiaan kita. Memanglah dalam kitab Kejadian ketika Allah menciptakan manusia, Allah menghembusi ciptaan itu, manusia itu dengan rohnya sendiri, dan karena itu ciptaan itu menjadi hidup. Namun dalam diri manusia ada hal yang lahiriah, yang fana, yaitu debu atau abu. Dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan itu. Itulah sekali lagi tanda kerapuhan kemanusiaan kita. Syukurlah bahwa Kristus, Putra Allah, rela mati demi keselamatan manusia, tetapi juga bagi seluruh alam. Sebab seperti dikatakan oleh Santo Paulus dalam surat kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 18 sampai 23, seluruh alam menantikan karya penebusan Allah seperti sedang sakit bersalin. Pada masa pandemi, saya kira ini relevan untuk kita renungkan. Yang pertama, mari menyelamatkan bumi. Tema Prapaskah kita adalah keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup. Sejak semula Allah menghendaki keharmonisan seluruh ciptaan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu dan amat baiklah adanya. Kejadian 1 ayat 31. Setiap selesai menciptakan sesuatu, Allah melihat dan baiklah adanya. Saya mengerti Allah melihat berarti Allah mengoreksi, menambahi, mengurangi, memperbaiki, dan membentuk kembali. Sedemikian sehingga hasil akhirnya adalah baik adanya. Dan bahkan amat baik adanya. Kejadian 1 ayat 4, 10, 12, 18, dan 31. Allah tidak berlaku sembarangan dalam menciptakan segala sesuatu. Maka Kristus pun datang ke dunia bukan hanya menebus manusia, melainkan menebus seluruh alam ciptaan lain, sebab sama-sama merasa sakit bersalin. Roma 8 ayat 18 sampai 23. Dalam merayakan Paskah tahun 2022 ini, saya ingin mengajak umat Allah sekalian bersama keluarga Anda masing-masing untuk bersama Kristus bangkit menyelamatkan bumi. Bumi adalah ibu pertiwi dan rumah kita bersama, kata Bapak Suci dalam Laudato Si. Menyelamatkan bumi bukan hanya berarti menyelamatkan diri kita sendiri, melainkan juga menyelamatkan kehidupan umat manusia, kita, dan anak cucu generasi sesudah kita. Alam adalah guru kehidupan. Kitab suci berbicara banyak mengenai bumi, tanah, pohon, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan, rerumputan, air, udara, dan apa saja yang dilahirkan oleh bumi. Sepanjang kitab suci dari kitab Kejadian, misalnya Kejadian 2 ayat 9, sampai kitab Wahyu, Wahyu 22 ayat 2,
tersebar cerita tentang pohon, baik yang kecil seperti tumbuhan sesawi dalam Matius 13 ayat 32, maupun yang besar seperti kayu aras Lebanon, Mazmur 92 ayat 12, atau pohon sanobar, pohon barangan, cemara, dan murad, Yesaya 55 ayat 13, 60 ayat 13. Pohon dan tumbuhan itu bukan hanya menghasilkan buah dan makanan, Kejadian 1 ayat 29, Hakim-Hakim ayat 6 sampai 11, Rut bab 2 ayat 23, 2 Samuel bab 4 ayat 6. Itu adalah pohon-pohon yang menghasilkan makanan. Tetapi juga tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan obat yang sangat berguna bagi bangsa manusia. Dalam Yesaya 47 ayat 12 disebutkan itu, juga dalam Wahyu 22 ayat 2. Peribahasa kita yang mengajarkan sikap hidup bijaksana, rendah hati, dan tidak sombong juga menggunakan tetumbuhan sebagai umpama. Padi semakin tua dan berisi semakin merunduk. Mencintai pohon dan tumbuhan akan menjadikan kita faham tentang arti kebaikan maupun keburukan. Bandingkanlah Kejadian bab 2 ayat 9, ayat 16 dan 17, ketika Adam dan Hawa diperintah oleh Allah untuk tidak sembarangan melakukan perbuatan terhadap pohon kehidupan di tengah taman itu. Dan ketika Adam dan Hawa memperlakukan buah pohon itu dengan sembarangan, kebijaksanaan hilang dari diri mereka. Jika kita berlaku bijaksana, generasi kemudian juga akan merasakan manfaatnya, sebab buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Lukas 43:45. Yesus sering mengajar menggunakan perumpamaan tetumbuhan agar mudah dimengerti maksudnya. Misalnya dalam Matius 13 ayat 31 sampai 32. Paralelnya dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30, Yohanes 15 ayat 1 sampai 15. Manusia yang rapuh yang diumpamakan sebagai buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Tetap dicintai oleh Allah sebab Allah Maha Rahim. Lihatlah Yesaya 42 ayat 3 dan Matius 12 ayat 20. Bahkan Yesus sendiri mengumpamakan pemberian dirinya bagi manusia sebagai biji gandum yang harus jatuh ke tanah untuk mati, supaya menghasilkan buah. Yohanes 12 ayat 24. Dia juga adalah pokok anggur, sumber hidup kita. Kita terpisah dari Dia, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memiliki sikap mental yang baru dalam memperlakukan bumi dan seluruh apa yang tumbuh dan dihasilkan olehnya. Barangkali sikap mental manusia kepada alam harus berubah untuk menumbuhkan gerak bersama penyelamatan bumi dan lingkungan hidup. Perubahan sikap mental berikut semogalah dapat memberikan kesadaran kepada kita akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Yang pertama, mari menghormati alam sebagai ibu. Alam adalah ibu. Ibu adalah pribadi yang melahirkan dan yang memberi kehidupan. Dari dalam rahimnya, ibu bumi melahirkan begitu banyak kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan demi kebutuhan manusia dan demi keberlangsungan hidup manusia. Ibu bumi ini telah melahirkan udara,
makanan dan obat-obatan yang cukup untuk semua makhluk manusia. Terhadap ibu kita ini, banyak manusia menjadi anak durhaka dengan memberikan penyakit melalui pembalakan hutan dan penebangan liar, menjejalinya dengan sampah yang tidak bisa diurai, dengan pupuk kimia yang membuat tanah tidak bisa bernafas dan menjadi mati, sehingga tidak bisa menumbuhkan apa-apa lagi. Janganlah kita termasuk segelintir orang yang ikut merusak bumi, menguasai kekayaannya, dan memanfaatkannya untuk kerakusan pribadi. Yang kedua, menghormati alam sebagai saudara dan saudari yang lebih tua. Dalam kisah penciptaan, manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling bungsu. Lihatlah Kejadian bab 1 ayat 1-31. Logisnya, manusia harus menghormati saudara-saudari tuanya. Santo Fransiskus dari Assisi dapat dijadikan teladan dalam sikap ini. Dia menyebut dan memperlakukan semua ciptaan lain sebagai saudara atau saudari. Sebagai saudara atau saudari yang lebih tua dari manusia, mereka pastilah telah turut berjasa menolong ibu kita, mengasuh kita. Manusia adalah adik bungsu yang durhaka jika berbuat jahat terhadap saudara atau saudarinya yang lebih tua dari dirinya itu. Yang ketiga, menghormati alam sebagai sahabat. Alam sebagai sesama ciptaan juga dapat diperlakukan sebagai sahabat. Mereka bermartabat setara dengan manusia. Mereka bukan lagi hamba atau budak, pemenuh nafsu dan keserakahan manusia. Sahabat kita telah sangat berjasa terhadap kita dengan menyediakan dan memberikan segala yang dibutuhkan untuk hidup manusia. Manusia sebagai sahabat alam sangat mulia jika bukan merusak, melainkan berlaku seperti Kristus terhadap manusia, mencintai dengan cinta yang sangat besar, sampai rela memberikan nyawanya sendiri bagi sahabat-sahabatnya. Bandingkan Yohanes bab 15 ayat 13. Yang keempat, menghormati alam sebagai sabda ekologis Allah. Alam adalah juga ungkapan wahyu dari Allah. Ungkapan wahyu diri Allah. Allah adalah sang pencipta alam dan isinya. Dialah yang awal dan yang akhir, asal dan tujuan seluruh makhluk. Bersama dengan manusia yang disebut sebagai gambar diri Allah, karya ciptaan lain seharusnya dipahami sebagai tubuh Allah. Tubuh itu patut memperoleh penghormatan yang bermartabat sepadan dengan penghormatan terhadap martabat manusia. Manusia yang beriman kepada Tuhan patut menghormati alam yang juga merupakan buah karya Allah. Pantaslah jika kita membangun relasi dengan baik, bukan hanya dengan penciptanya, melainkan juga dengan ciptaannya. Ketika kita merusak alam, kita menorehkan luka pada tubuh Allah. Mari kita mengingat pesan Santo Paulus yang mengatakan bahwa bukan hanya manusia saja yang menantikan penebusan, melainkan seluruh alam yang sekarang bahkan sedang mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalin. Roma bab 8 ayat 18-23. Saudara-saudari yang terkasih, bersama semua orang dan semua pihak yang berkehendak baik, marilah bangkit merawat bumi, ibu pertiwi kita, dengan semua yang dikandungnya.
Kita dapat melakukannya dengan menanam pohon, memupuk tanaman dengan pupuk organik, membuang sampah terutama sampah kimia dan plastik pada tempatnya, mendaur ulang sampah menjadi pupuk, mencegah pencemaran air, sungai, danau, dan laut, mengurangi pencemaran udara dari polusi dan suara, menghemat pemakaian energi dan sumber daya alam, dan lain-lain. Semoga Ibu Pertiwi menjadi elok, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Semoga di sini pun, di zaman kita, ada bumi dan langit yang baru, yang terbebas dari air mata, perkabungan, ratap tangis, duka cita dan maut. Bandingkan Wahyu bab 21 ayat 1-4. Marilah bangkit memperbaiki yang telah rusak ini menjadi seperti ketika diciptakan oleh Allah, yaitu sungguh amat baik adanya. Kejadian 1 ayat 31. Saudara-saudari yang terkasih, selamat Paskah 2022. Tuhan memberkati.